sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. From town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll go.
fathom to see the horizon. Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dekopinda Kabupaten Indramayu, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Indramayu, yang kami hormati Ketua PKPRI Kabupaten Indramayu, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat anggota tahunan ke-52 KPRI Warda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita pengikut setia sampai akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فاعف عنهم Dilanjutkan dengan Mars Koperasi.
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, Prakata Ketua KPRI Warda, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, yang terhormat Bapak Haji Rosidi SAG MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini telah hadir dan diwakili oleh Punggawa Koperasi, Mbak Ibu Hajah Idah selaku Kabid Koperasi. Yang terhormat pengurus Dekopinda, alhamdulillah dihadiri langsung oleh Bapak Haji Suherman. Yang terhormat pengurus PKPRI yang dihadiri oleh alhamdulillah Bapak Haji Apas. Pembina Koperasi Warga Departemen Agama yang disingkat dengan Warda, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Bapak Kepala Kantor. Kemudian para kasih yang terhormat, Dewan Pengawas yang saya juga banggakan, seluruh jajaran pengurus Koperasi Warda periode 2020-2024. Kemudian yang lebih saya hormati pada seluruh pemilik koperasi, yaitu Bapak Ibu anggota koperasi yang hadir pada kegiatan RAT kali ini secara perwakilan di sini, dan diinformasikan berdasarkan data yang masuk dari tim IT, hampir dari 600 anggota yang tidak hadir di sini mengikuti YouTube live streaming yang disediakan oleh kami pengurus, karena pola ini sesuai dengan instruksi dan arahan dari Kepala Dinas Koperasi. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih ini kepada seluruh tim IT dan para karyawan yang telah ikut berjuang bersama di dalam koperasi. Bapak Ibu yang saya muliakan, sangatlah pantas bila pada hari ini kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang terjadi pada makhluk adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhim bersama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang mewakili Dinas Koperasi, kemudian Dekopinda dan PKPRI, pada RAT tahun sekarang ini ada perbedaan yang sangat mendasar terkait dengan pola kegiatan. Sudah diinformasikan kepada seluruh anggota bahwa RAT tahun buku 2020 Koperasi Warda menggunakan dua pola. Satu, pola keterwakilan yang kita batasi kehadirannya, kemudian pola yang dihadiri oleh seluruh anggota dengan kita membuka link, yaitu YouTube live streaming yang insya Allah dihadiri oleh lebih dari 600. Pada kenyataannya pola ini juga menunjukkan bahwa peserta yang hadir tidak hanya di ruangan ini,
tetapi juga teman-teman anggota lainnya yang mengikuti kegiatan RAT ini dengan sistem yang telah dibuat. Kemudian Bapak-bapak, bahwa RAT ini sudah dipahami bersama oleh kita sebagai pengurus, kemudian Dewan Pengawas dan seluruh anggota, adalah media, salah satu media yang sangat strategis urgen dari pemilik koperasi, yaitu anggota koperasi yang berjumlah 977 anggota, dalam mengevaluasi, mengkritisi, memberi masukan kepada pengurus dan seluruh karyawan dalam mengelola aset anggota. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa RAT ini adalah sesuatu yang sangat strategis dan urgen untuk mengevaluasi, kemudian mengkritisi dan memberi masukan kepada yang diamanati pada RAT tahun kemarin, yaitu seluruh pengurus. Tidak banyak hal Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih pada pejabat dari Dinas Koperasi, kemudian Dekopinda dan PKPRI yang selalu membina kami pengurus Warda, Koperasi Warda, yang tidak pernah bosan untuk memberi masukan, arahan dan pembinaan kepada jajaran pengurus. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat pembina koperasi, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, jajaran Dewan Pengawas yang kalau rapat bulanan rada landep-landep ngomongnya ini. Ya, sampai pengurusku tercengang-cengang ya ketika Dewan Pengawas memberikan masukan, dan itu adalah tugas dan fungsi Dewan Pengawas 3 orang, Bapak Haji Panaib Ayatno, Pak Haji Ikhwan dan Pak Haji Raden. Tugas dan fungsi pengawas memang seperti itu. Kalau pengawasnya tidak landep, ya jadi tidak hebat juga. Terima kasih. Kemudian ucapan terima kasih pada seluruh anggota yang sampai hari ini masih memberikan kepercayaan. Artinya seluruh anggota tidak ada demo kepada kami untuk menurunkan pengurus. Ya. Artinya ini disampaikan terima kasih. Ketika tidak ada reaksi itu, berarti bapak-bapak, ibu-ibu selaku pemilik koperasi ini telah memberi kepercayaan kepada kami untuk mengelola koperasi ini. Kalaupun persoalan bagaimana koperasi akan muncul di rapat anggota tahunan. Terima kasih seluruh karyawan dan tim HD. Ini tim HD yang disiapkan dari tim Helpdesk Madrasah yang selalu membantu kegiatan di kantor Kemenag. Alhamdulillah Bapak-bapak, berkat kepercayaan seluruh anggota, kami sudah sepakat dengan Dewan Pengawas, kami akan mengelola aset yang ada, yang sampai hari ini berdasarkan dari audit yang dilakukan oleh pengawas dengan timnya, bahwa muncul di aset kita, di fakta dan data ini di angka 21,8 miliar. Sehingga ini sangat berat bagi kami untuk mempertahankan, terus bertahan dan mengembangkan usaha di Koperasi Wardah. Terakhir, mohon maaf, saya sampaikan setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya kepada seluruh yang hadir, pihak Dinas Koperasi, pengurus PKPRI, Dekopinda, pembina, kemudian Dewan Pengawas, dan maaf kepada seluruh anggota. Bila masa pengurusan kami yang 1 tahun ini sangat dan pasti ditemukan beberapa hal yang dianggap kurang maksimal dalam satu pengembangan profit usaha yang meningkatkan hasil. Kami masih belum maksimal. Kemudian masih mungkin banyak ditemui pelayanan kami yang dianggap kurang berkenan, tidak sesuai dengan harapan seluruh anggota, karena memunculkan harapan dari 977 harapan yang berbeda, bagi kami juga merupakan persoalan. Mohon maaf bila pengurus Koperasi Wardah dalam 1 tahun perjalanan ini masih banyak ditemui. Mudah-mudahan RAT kali ini menjadi lebih baik masukan dan sarannya kepada kami untuk peningkatan Koperasi Wardah yang kita banggakan dan kita cintai bersama.
Saya mohon nanti kepada Bapak Kepala Kantor untuk membuka RAT ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Pembina Koperasi tingkat Kabupaten Indramayu yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Rosidah Esos MSI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indramayu atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Dekopinda Kabupaten Indramayu Bapak Haji Suherman, yang saya hormati Ketua PKPRI Kabupaten Indramayu yang dalam hal ini langsung dihadiri oleh ketuanya Bapak Apas Farhani SH, yang saya hormati Ketua Pengurus beserta jajarannya, Ketua Pengawas beserta anggotanya, dan seluruh anggota KPRI Wardah Kementerian Agama Kabupaten Indramayu yang berbahagia. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua dapat hadir bersilaturahmi dalam rangka mengikuti rapat anggota tahunan KPRI Wardah Kementerian Agama Kabupaten Indramayu tahun buku 2020. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita di akhir zaman mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama saya mengaturkan permohonan maaf karena Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir secara pribadi. Beliau mewakilkan kepada saya selaku Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewakili kegiatan RAT pada hari ini. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, juga saya mengaturkan permohonan pamit untuk Bapak Kepala Dinas yang lama Pak, karena Bapak Kepala Dinas yang lama memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Januari 2021. Beliau sekarang tinggalnya di Sumedang Pak, jadi sekarang PLT-nya ini adalah Bapak Sekretaris Pak, Sekretaris Dinas Koperasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan RAT pada hari ini memang suasananya berbeda Pak. Biasanya yang hadir hampir seluruhnya ya Pak ya. Sekarang ini hanya 10%-nya sepertinya yang hadir. Memang sekarang ini Pak Punten, kami juga sudah mengirimkan surat kepada seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Indramayu ini terkait dengan tata cara untuk pelaksanaan RAT di masa pandemi. Oleh karena itu saya juga sudah menghimbau supaya pelaksanaan RAT ini bisa dilaksanakan secara perwakilan ataupun secara digital maupun secara tertulis. Dan sekarang ini banyak sekali yang sudah melaksanakan RAT secara tertulis Pak. Tetapi pelaksanaan tatap mukanya juga ada. Jadi secara tertulis itu bukunya dibagikan dulu, tapi untuk pengesahannya tetap harus dihadiri, diwakili beberapa orang saja, paling minimal 10 orang Pak. Nah sekarang ini di KPRI Wardah ini alhamdulillah karena memang anggotanya cukup banyak, jadi 10% juga ya banyak juga ya Pak ya, hampir 100 orang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pelaksanaan RAT hari ini saya mengucapkan selamat Pak kepada KPRI Wardah, kepada pengurus, pengawas, termasuk kepada seluruh anggotanya. Karena KPRI Wardah ini setiap tahun pelaksanaan RAT ini selalu dilaksanakan tepat waktu. Kita kasih plus Pak kepada pengurusnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pelaksanaan RAT hari ini hanya untuk melaporkan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan menyusun program kerja, rencana anggaran, dan belanja koperasi. Saya mengharapkan sekali pada RAT hari ini
ini tolong Pak Punten ini pelaksanaannya jangan lama-lama Pak, minimal jam 12 sudah selesai. Karena apa? Karena kita tetap mengacu pada prokes kesehatan, apalagi sekarang ini Punten Pak, Inmendagri nomor 1 tahun 2021 itu mengharuskan 5M Pak. Jadi kita tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari mobilitas Pak, termasuk juga menghindari kerumunan. Nah ini saya mengharapkan sekali untuk RAT hari ini kalau bisa secepatnya untuk selesai Pak. Jadi jangan berlama-lama ya Pak ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya sudah melihat Pak laporan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya melihat neracanya ini cukup bagus Pak. Laporan pertanggungjawaban ini saya lihat cukup bagus, bahkan saya lihat keuntungannya juga walaupun di masa pandemi ini masih menghasilkan SHU kotornya ini 3 miliar Pak. Ini sangat bagus sekali SHU kotornya. Saya lihat ini dengan aset hampir 22 miliar bisa menghasilkan 3 miliar. Saya lihat di KPL Minas Sumitra Pak, kemarin saya ikut hadir, itu asetnya 81 miliar. SHU-nya kemarin bersihnya cuma 375 juta Pak. Ini bagus. Wardah yang hanya 22 miliar, hampir 22 miliar coba. Apalagi tidak di masa pandemi coba Pak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan pelaksanakan RAT, apalagi tadi saya sudah sampaikan bahwa buku laporan pertanggungjawaban yang sudah dibuat oleh pengurus ini cukup bagus Pak. Semua laporannya transparan, bahkan Bapak dan Ibu mungkin sudah dilihat, mungkin halaman yang ada SHU-nya itu sudah dilihat ya Pak ya. Itu hampir 900 juta yang akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang sudah dilihat biasanya. Jadi kalau isinya mah nggak dilihat, paling SHU-nya saja yang dilihat ya Pak ya. Dari aspek kelembagaan Pak, ini sudah bagus. Karena apa? Karena pengurus ini benar-benar amanah dan sudah bisa menyelenggarakan RAT tepat waktu. Kemudian juga laporan pertanggungjawabannya juga jelas, transparan dan bisa dilihat keuntungan yang diperolehnya. Kemudian yang aspek yang kedua mungkin saya lihat dari aspek usaha, memang kalau di masa pandemi ini mungkin walaupun tetap meningkat Pak, tapi kurang meningkat kalau menurut saya mah. Karena apa? Karena sekarang ini mungkin dari aspek usaha simpan pinjamnya ini sekarang ini kayaknya Bapak dan Ibu guru ki akeh sing beli utang ya Pak ya. Karena apa? Karena sekarang ini banyak yang diam di rumah, makanya mal-mal juga sepi Pak. Coba kalau nggak pandemi, banyak yang pada jalan-jalan ke Cirebon kan gitu. Jadi banyak yang membutuhkan uang, tapi sekarang karena mal-malnya juga dibatasi, akhirnya kita sebagai PNS, Bapak dan Ibu juga sebagai PNS, diharapkan untuk banyak berdiam diri di rumah. Oleh karena itu kalau saya lihat dari aspek usaha ini, kalaupun seandainya ada penurunan, kita harap maklum Pak, karena memang sekarang ini kita semua juga dibatasi, tidak banyak membutuhkan uang karena kita banyak berdiam diri di luar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini aspek usaha Pak, karena saat ini memang banyak tinggal di luar, tinggal di rumah, sebaiknya ini terus terang Pak, untuk KPRI Wardah ini harus meningkatkan IT Pak, karena sekarang ini banyak sekali ibu-ibu tuh senangnya membelinya melalui online Pak. Nah ini, jadi kalau bisa Wardah juga sama Pak, tokonya ini kalau seandainya tidak datang ke toko di kantor koperasinya, bisa melalui online aja Pak, dibuka WA-nya, dikasih nomor WA-nya supaya pesen-pesennya melalui WA aja, jadi tidak perlu datang ke kantor ya Pak ya. Tidak perlu datang ke kantor, cukup melalui WA, kebutuhannya ini langsung nanti dikirim melalui operasinya. Nah, karena sekarang ini Pak Punten, sekarang aja nih Pak, untuk pasar itu sudah ada webnya Pak, Pasar Indramayu sama Jatibarang, Pasar Bangkir sama Jatibarang. Sekarang ini sudah ada webnya, bekerja sama dengan BRI Indramayu dan Jatibarang. Itu sudah ada web pasar yang kita nanti pada saat kita pengen tuh kuning pasar Bangkir ke toko apa, tinggal buka web pasar, kita buka,
langsung kita bisa pesan ke tokonya Pak sekarang ini. Nah oleh karena itu saya mengharapkan sekali untuk meningkatkan IT-nya termasuk juga digitalnya dan sebagainya. Supaya KPRI Wardah juga bisa membuat web, nanti anggotanya ini tinggal buka, klik webnya, pesen ini melalui, nah itu. Tolong ya Pak ya, karena sekarang ini kita sudah harus seperti itu Pak, semuanya melalui online. Sekarang aja permodalan ini untuk tahun sekarang kalau bisa jangan dinaikkan Pak Haji, untuk simpanan wajib ataupun simpanan pokok. Karena sekarang ini benar-benar termasuk kita PNS juga merasa prihatin Pak. Karena apa? Karena anggaran-anggaran kita kegiatan di dinas aja Pak itu banyak dikurangi. Mungkin sama di Kementerian Agama termasuk juga di sekolah-sekolah ya Pak Bu. Kenapa? Karena sekarang ini biaya perjalanan dinas saja dipangkas semua Pak. Nggak boleh keluar daerah. Nah ini juga mengurangi penghasilan PNS Pak. Karena apa? Karena sudah tidak pernah jalan-jalan lagi Pak sekarang ini. Rapat semuanya melalui Zoom meeting. Bahkan kemarin Pak Punten, kami itu ada pemeriksaan dari BPK Pak, itu yang dilihat SPPD luar daerah Pak. Karena apa? Karena sekarang ini masa pandemi, masih banyak enggak SPPD yang keluar daerah. Nah itu sekarang yang dilihat BPK Pak. Dan alhamdulillah di dinas kami ini, kami selama 1 tahun 2020 ini kami tidak pernah ke Bandung sama sekali Pak. Semua rapatnya di provinsi termasuk di kementerian itu semuanya melalui Zoom meeting. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian juga yang saya lihat dari aspek sosial juga ini, KPRI Wardah ini alhamdulillah sudah banyak memberikan bantuan Pak, karena dari aspek sosial ini KPRI Wardah juga ada dana zakatnya Pak. Ini dana zakatnya ini insya Allah oleh KPRI Wardah ini akan disalurkan kepada yang berhak Pak, insya Allah. Jadi dari aspek sosialnya saja sudah benar-benar dilaksanakan. Dari keempat aspek ini, KPRI Wardah ini sudah berjalan dengan baik. Insya Allah koperasi ini tetap jaya Pak, bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Kemudian selanjutnya mungkin saya menginformasikan Pak terkait dengan kepengurusan Dekopinda Pak. Untuk Dekopinda tahun sekarang ini memang ada pemilihan pengurus, bahkan kemarin sudah terpilih Pak. Untuk pengurusnya ini tetap yaitu Bapak Haji Sudika Pak, dan wakilnya Bapak Haji Jubaidi, kakaknya Bapak Ketua Pak yang jadi wakilnya, dan kepengurusannya Bapak Suherman juga Pak yang menjadi pengurusnya. Nah ini mudah-mudahan dengan kepengurusan 5 tahun ke depan, tahun 2021 sampai 25 ke depan, Dekopinda juga punya peran yang besar untuk membina termasuk juga daripada seluruh gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Indramayu. Kemudian selanjutnya mungkin terkait dengan tupoksinya daripada PKPRI Pak. PKPRI ini adalah wadah daripada gerakan koperasi khususnya KPRI. Jadi koperasi PKPRI ini adalah koperasi sekunder Pak, yang anggotanya adalah KPRI. Dulu KPRI di Kabupaten Indramayu ini jumlahnya ada 57 Pak, 57 koperasi yang aktif. Tetapi sekarang ini karena persaingan usaha dengan perbankan Pak, banyak sekali terjadinya kredit macet di KPRI, sehingga sekarang ini hanya sekitar 53 koperasi yang aktif Pak untuk KPRI-nya. Ini kami terus terang Pak dari dinas prihatin, padahal koperasi-koperasi KPRI yang besar seperti Sadar Pak, kemudian juga Tuturi, kemudian juga koperasi yang ada di Kandang Haur, di Losarang, termasuk juga di ini ya istilahnya lambat laun pada bangkrut Pak. Karena apa? Karena yang pertama itu banyaknya kemacetan Pak, kemacetan dari anggotanya. Karena apa? Karena sekarang ini kita semua tahu gaji kita ini diambilnya ke BJB ya Pak ya. Mungkin kalau Kementerian Agama di BRI ya Pak. Nah kalau kami itu kan di BJB. Semua tukin, semua apa di BJB. Nah ini habis diambil oleh BJB Pak. Akhirnya kalau seandainya koperasi tersebut tidak melakukan MOU dengan BJB, ini BJB nggak mau motong Pak. Akhirnya Pak, koperasi kita sebagai anggota sendiri kurang komitmen terhadap koperasinya, makanya kita kalau sudah tidak potong malah kesenengan, padahal kita punya kewajiban untuk membayar ke koperasi tapi akhirnya tidak membayar. Nah inilah akhirnya lambat laun banyak koperasi kepada Pak, jangan sampai berhenti.
Karena yang namanya PKPRI ini koperasi primer khususnya KPRI. Jadi kewajiban kita ada yang berupa simpanan wajib yang harus disetor kepada PKPRI tetap harus dibayarkan Pak. Karena apa? Karena perjalanan dari PKPRI itu adalah ya tadi simpanan wajib yang diperoleh dari KPRI. Seandainya KPRI-nya tidak membayar kewajibannya, maka PKPRI ini tidak bisa berjalan Pak usahanya. Dan alhamdulillah sekarang ini Pak Punten dengan kepengurusan Bapak Apas Farhani ini, alhamdulillah Pak sekarang ini sudah bisa tumbuh. Kalau kemarin saya lihat itu SHU-nya saja min Pak PKPRI itu, boro-boro ngasih SHU ke KPRI. Dan sekarang alhamdulillah Pak walaupun sedikit-sedikit memberikan SHU, tapi sekarang ini dengan kepemimpinan Pak Apas dan kawan-kawan Pak, PKPRI ini sudah bisa menunjukkan hasilnya. Mungkin memang Pak dengan menunjukkan hasilnya ini karena kita menjual aset, karena enggak apa-apa menjual aset kalau untuk usaha. Dan sekarang ini PKPRI sudah membuka usaha yang cukup luas, yaitu adanya kos-kosan, kemudian juga ada toko-toko yang disewakan. Ini salah satu keuntungan Pak, hasil sewanya inilah untuk kegiatan usaha daripada PKPRI. Dan sedikit-sedikit bisa memberikan SHU kepada KPRI. Oleh karena itu saya berpesan kembali kepada pengurus, tolong untuk iuran simpanan wajib kepada PKPRI dan lain-lainnya Pak, ada iuran dana perlaya, dana pensiun, ini tolong Pak dilanjutkan kembali, jangan sampai berhenti. Karena saya lihat dari laporan neraca ini, jumlah simpanan wajibnya tahun 2019 tetap segitu, pas sekarang tetap segitu. Nah ini berarti KPRI Wardah ini tidak membayar iuran kepada PKPRI. Saya berharap untuk tahun sekarang, tahun 2021 mohon dibayar ya Pak ya, punten nih Pak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada KPRI Wardah, kepada pengurus, pengawas, dan seluruh anggota yang sudah mendukung jayanya KPRI Wardah ini. Semoga kegiatan RAT pada hari ini dilancarkan dan menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat memajukan koperasi serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin MA. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan Ibu anggota rapat anggota tahunan, juga kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon yang telah hadir bersama-sama kita, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Ahsan. Selamat datang Pak, selamat, semoga sukses menjalankan amanah, selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan Ibu anggota Koperasi Wardah Kabupaten Indramayu, dengan segala kerendahan hati saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Bapak Dr. Haji Hanif, yang baru saja dilantik kemarin di hari Jumat tanggal 19 bulan Februari tahun 2021. Beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita karena ada berbagai hal yang memang harus dilaksanakan beliau berkenaan dengan tugas sebelumnya, yaitu sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan. Juga kami sampaikan permohonan maaf
juga atas nama PLT Kepala Kantor Kabupaten Indramayu, Pak Haji Abdul Rahim, juga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Keinginan beliau sangat besar sekali untuk bisa hadir bersama-sama, bertatap muka, bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian, bertukar pendapat untuk kemudian bagaimana koperasi KPRI Wardah ini ke depan menjadi lebih baik dan lebih maju. Tetapi juga PLT Kabupaten Indramayu ini ada beberapa tugas berkaitan dengan Bapak Direktur Pondok Pesantren ya Pak ya, yang pada hari ini juga mau berkenan hadir di Indramayu, tepatnya nanti bersama-sama di Kecamatan Losarang, berkenaan dengan Kemenag pandemi banjir ini. Mudah-mudahan kita semua dalam hal ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan Ibu yang dihormati, perkenankanlah bahwa rapat anggota tahunan Koperasi Wardah tutup buku tahun 2020 pada kesempatan hari ini telah bersama-sama kita lakukan di tanggal 20, di hari Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021. Ini mengandung pengertian bahwa kegiatan ini menunjukkan bahwa koperasi KPRI Wardah ini dalam keadaan sehat karena bisa melaksanakan rapat anggota tahunan. Yang kedua, juga kita mengetahui bahwa perjalanan koperasi Wardah ini kan sudah panjang, hampir setengah abad. Bahwa kegiatan hari ini adalah tepat di tahun buku yang ke-52, berarti 52 tahun perjalanan. Menjadikan koperasi ini tentunya sudah tidak lagi dewasa, kalau umur manusia sudah 50 ke atas ini sudah umur mau pensiun, mendekati umur pensiun. Oleh karena itu kami sangat percaya bahwa pengurus KPRI Wardah ini mampu mengembangkan ke depan, mampu mengembangkan koperasi ini dengan lebih baik lagi, juga tentunya lebih sehat dan lebih maju lagi. Karena perkembangan zaman sekarang ini sangat pesat sekali, tidak saja perubahannya itu per tahun, per bulan, ataupun per hari, bahkan tidak per jam, per detik. Perubahan situasi dan kondisi zaman ini selalu berubah. Kita melihat bahwa dalam dunia usaha itu ada perubahan dan dari dunia manual worker ke digital worker, bahwa kita tahu dulu banyak sekali pekerja-pekerja yang secara manual, tetapi akhir-akhir ini pekerja-pekerja manual itulah kemudian digilas dengan digital worker, pekerja-pekerja digital. Di berbagai lembaga juga perkembangannya sangat pesat sekali, bahwa hal-hal yang sifatnya manual itu sudah digantikan dengan digital di madrasah, termasuk kegiatan pada hari ini juga yang melakukan Zoom meeting pada hari ini juga merupakan salah satu pengembangan dari teknologi, yaitu teknologi digital. Oleh karena itu di koperasi seperti juga tadi dikemukakan adalah menjadi naif kalau kemudian koperasi kita hanya dilakukan secara manual. Kita sudah mulai berpikir secara dewasa untuk kemudian mengembangkan koperasi ini secara digital. Jadi anggota tidak perlu datang ke koperasi, tetapi kami pengurus koperasi yang akan datang ke seluruh anggota. Seperti itu harapannya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa disampaikan. Dan hal-hal yang semacam ini tentunya membutuhkan kekuatan pendewasaan pola pikir kita, mindset kita harus dirubah. Dari mindset yang manual kepada mindset digital. Di zaman era reformasi seperti ini juga memasuki perubahan di zaman industri, juga di zaman komunikasi. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama juga menyarankan bahwa ini hendaknya ada semacam kerjasama yang sangat solid. Yang pertama adalah kerjasama di intern koperasi itu sendiri dalam rangka pengembangan koperasi ke depan. Yang kedua adalah kerjasama antara internal koperasi dengan pihak-pihak luar. Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa
di Kementerian Agama salah satu lembaga yang ditangani oleh penyelenggara syariah yang di dalam KMA nomor 19 tahun 2019 itu akan dirubah menjadi penyelenggara zakat dan wakaf, itu di dalamnya juga ada satu hal, yaitu mengenai sertifikat halal. Jadi kerjasamanya tidak hanya internal dari Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama yang ditangani oleh penyelenggara syariah dalam hal ini penyelenggara zakat wakaf itu juga bekerja sama dengan perdagangan dan industri, bekerja sama juga dengan kesehatan, bekerja sama juga dinas pertanian, bekerja sama juga dinas perikanan, perdagangan, perindustrian, karena semuanya wajib mereka memiliki sertifikat halal. Dan sertifikat halal itu yang dibuat adalah oleh BPJPH, tidak lagi oleh MUI tetapi oleh Kementerian Agama, yang sinergisnya oleh LPPOM juga dengan MUI secara hukumnya. Dan yang mengeluarkan sertifikatnya adalah kita dari penyelenggara syariah, dalam hal ini adalah BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan sekali segala macam produk usaha. Kalau kemudian mereka tidak mempunyai sertifikat halal, mereka tidak akan tembus dalam perdagangan apapun. Ketika kita harus memasarkan produk kita di berbagai marketing apapun, itu harus ada sertifikat halal itu. Jadi ke depan ini akan menjadi saingan penyelenggara haji juga. Kalau haji ini bersama-sama mereka daftar haji, tetapi kalau di penyelenggara syariah ini mereka bersama-sama untuk kemudian memasukkan produknya menjadi produk yang sertifikat halal. Oleh karena itu di dalam koperasi ini saya ketekankan tadi, di samping memang ada kerjasama internal yang memang sangat solid di antara kepengurusannya, perubahan mindset yang luar biasa, kedewasaan, juga pola digitalisasi manajemen yang harus kemudian dipikirkan bersama dalam rangka perubahan zaman ini. Juga harus ada perubahan-perubahan tadi. Minimal kalau kita yang paling pola dekat ini yang sebetulnya sudah merupakan perencanaan tapi tidak pernah terrealisasi dengan baik, bahwa di kita itu kan ada beberapa satker. Ada satker madrasah aliyah negeri, ada 3. Ada satker madrasah sanawiyah negeri, ada 13. Ya Pak ya? 13, 3, 16. Di mana satker-satker ini juga mereka mempunyai anggotanya yang luar biasa banyaknya. Belum lagi ditambah kalau kemudian dengan 31 KUA sekabupaten Indramayu. Nah kalau semuanya mereka itu antara kebutuhan setiap harinya, antara ATK misalnya yang dibutuhkan oleh beberapa lembaga madrasah yang ditangani oleh satker, sejumlah 16 satker dengan 31 KUA-nya, yang kemudian mereka melakukan kerjasama dengan koperasi kita, maka ini tentunya akan menguntungkan koperasi Wardah di masa yang akan datang, akan menambah income yang luar biasa. Tentunya ini harus melalui pendekatan antara pimpinan atau pengurus di dalam koperasi itu dengan beberapa satker yang berkembang. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan pada hari ini berjalan dengan lancar, tertib, sukses, dengan hati yang bersih. Kita duduk bersama-sama, memikirkan bersama-sama agar koperasi KPRI Wardah, kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu ini menjadi koperasi yang sehat, yang baik, yang maju di masa yang akan datang dengan pola-pola pikir yang berubah, yang lebih baik lagi. Akhirnya dalam kesempatan RAT tutup buku tahun 2020 di hari Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,
Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tengadahkan tangan, tundukkan kepala dan berdoa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Bapak Dr. Haji Muhammad Ahsan MAG. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ana wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami agungkan asma-Mu seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Mu. Kami hadir di sini dalam rangka mengikuti rapat anggota tahunan yang ke-52. KPRI Wardah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu tahun buku 2020. Dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan, kami memanjatkan doa. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah rapat koperasi ini adalah sebagai sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang akan memberikan kontribusi dan masukan. Oleh karena itu ya Allah, berilah rahmat pada kami, berilah kekuatan kepada kami, tunjukkan kami ke jalan yang benar, agar kami mampu untuk bisa melaksanakan amanah sebagai anggota koperasi, agar koperasi ini lebih maju dan lebih jaya lagi. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah segala kegiatan koperasi yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, peningkatan ekonomi bagi warga Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah-Mu. Limpahkanlah rahmat dan karunia untuk menata hari esok yang lebih elok, agar kami dan warga Kementerian Agama, warga koperasi Kementerian Agama bisa memperoleh dan menjadi warga yang makmur. Allahumma ya Aziz ya Ghaffar, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para pendahulu kami. Engkau ridhoi, terimalah doa dan perkenankan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka menutup sudah acara pembukaan rapat anggota tahunan Koperasi Wardah tahun buku 2020. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara diserahkan kepada pengurus. Terima kasih.
Di Palu aja. Anak Palu paling. Mohon perhatian, acara akan kita lanjutkan secara maraton. Bagi bapak-bapak sekalian yang masih ada di luar agar segera masuki aula, apalagi amanatnya tidak harus berlama-lama di ruangan ini. Sekali lagi yang masih ada di luar agar segera memasuki ruang rapat. Terima kasih. Dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Ketua KPRI Warda, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu beserta kawan-kawan pengurus, bapak-bapak pengawas, ketua pengawas dan anggota, serta bapak dan ibu sekalian para peserta RAT yang kami hormati dan saya banggakan. Baik untuk maslahatnya waktu dan maslahat buat kita semuanya, selanjutnya kami langsung mengambil alih dan melanjutkan agenda inti dalam pelaksanaan RAT kali ini. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama menyelesaikan agenda acara yang harus kita selesaikan mudah-mudahan sebelum duhur sudah selesai. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pengurus, pengawas, dan peserta sekalian yang saya hormati, saya tawarkan tentang rancangan tata tertib RAT ini karena jauh-jauh hari sebelumnya sudah dibagikan. Apakah kami bacakan satu persatu
per item atau yang dianggap krusial membutuhkan penjelasan dalam rangka pengesahan quorum dan yang lain-lainnya, atau sekali lagi ada dua hal tadi, pembahasan yang krusial atau per item. Disilahkan. Ada yang krusial saja. Lanjut. Baik. Karena pada acara pokok harus ada pengesahan quorum. Dari rancangan tatib ini sekian item dari yang hadir sesuai dengan yang kita sepakati bersama bahwa 100 orang yang hadir, yang diundang hadir sekitar 87 orang. Belum lagi tadi yang melalui daring sekitar 600 orang. Sesungguhnya memang dalam aturan tatib ini setengah lebih satu dari yang hadir sudah sah. Mohon persetujuan bahwa apakah rapat ini dianggap quorum? Sah? Oke, terima kasih. Ya. Kemudian berikutnya poin yang kedua, apakah tatib dari awal sampai akhir tidak ada masalah? Lanjut, terima kasih. Berikutnya poin yang paling inti yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus KPRI Wardah tahun buku 2020. Sekali lagi, paling tidak ada konsideran secara lisan, karena buku sudah diterima jauh-jauh hari, yang di dalamnya ada tertulis laporan pertanggungjawaban. Apakah perlu penyampaian lisan atau sudah dianggap diterima? Terima kasih. Sekali lagi, LPJ tahun buku 2020 diterima. Berikutnya laporan pertanggungjawaban pengawas KPRI Wardah tahun buku 2020. Apakah diterima? Memberikan laporan sambutannya. Sekali lagi, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan kewibawaan RAT ini. Memang sebelumnya baik LPJ pengurus maupun pengawas memang sudah tertera dalam buku itu. Namun sekali lagi kami juga membutuhkan keyakinan bahwa apakah dibutuhkan pengawas duduk di depan atau cukup? Baik. Poin kedua, sekali lagi saya ulangi untuk sebagai penegasan akhir bahwa laporan pertanggungjawaban pengawas KPRI Wardah tahun buku 2020 juga diterima. Kemudian poin berikutnya kami berikan kesempatan untuk pandangan umum. Apakah dia nggak perlu? Saya menghargai yang menyampaikan melalui daring. Ada 2 orang dari sejak hari Kamis dan Jumat dibuka kesempatan untuk seluruh anggota menyampaikan pandangan dan sarannya. Masuk dari 977 itu ada yang merespon positif 2 orang. Barangkali wakil sekretaris menyampaikan poin-poin yang disampaikan oleh anggota yang melalui daring. Disilahkan. Ya, terima kasih. Tim HD mohon ditampilkan, bisa nggak? Yang pertanyaan tadi yang kemarin. Pada akhirnya teman-teman semua anggota Koperasi Wardah, kami ada 2 termin tadinya. Termin pertama yaitu kita
persilahkan yang hadir di sini untuk menyampaikan saran pendapat kepada kami. Terus yang termin kedua adalah kami akan merespon yang anggota yang tidak hadir di sini, yang kemarin sudah mengisi form yang telah kami bagikan selama 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat. Ini ditampilkan poin pentingnya ada dua hal ini. Kita termin pertama dulu, kita akan merespon yang saran dari teman-teman anggota yang sudah mengirimkan lewat web. Intinya di situ pertama yang dapat kita respon adalah tentang yang pertama ada undangan khusus, ini juga nanti kita akan tampung. Kemudian yang kedua yang poin penting adalah kepengurusan, sebaiknya perpaduan antara anggota di daerah dan anggota di kantor Kemenag agar tercipta harmonisasi yang harmonis pada keduanya. Pada prinsipnya kami jawab adalah pemilihan pengurus itu di tahun kemarin ada pemilihan floor dari teman-teman anggota dan itu kita respon juga. Adapun kepengurusan yang lainnya, ketua dipilih oleh anggota. Nah, kepengurusan itu adalah hak prerogatif dari ketua terpilih dan itu bisa nanti beberapa tahun pemilihan lagi mangga diflurkan lagi apakah bentuknya seperti apa. Pada intinya adalah kami respon dengan saran dari anggota. Kemudian terima kasih untuk tetap bisa jujur dan pengelolaan Kopda. Nah ini nggak usah diadu ya. Kemudian 4, memberi kalender jauh lebih indah pada anggota ketimbang menjualnya. Ini juga sebagai masukan bagi kami. Dan pada hari ini yang hadir dibagi kalender ya? Bayar tidak? Tidak bayar. Dan ini juga nanti tetap kita akan respon juga. Kemudian yang kelima, semoga semuanya sehat dan ini udah. Pertanyaan kedua yaitu untuk Dansos, bagi yang sakit kalau boleh saya usul meskipun sakitnya di rumah asal ada surat keterangan dari dokter dan instansi yang berwenang, mohon sekiranya tetap ada Dansos. Dan ini ternyata memang sudah kami lakukan di masa pandemi. Contohnya bendahara kami misalkan, contoh simpel bendahara kami dan karyawan juga Bang Roy itu kami tetap tidak melampirkan surat dari dokter juga kita sudah berikan Dansos dan itu juga nanti kita akan respon, kita akan tampung apa yang menjadi masukan dari teman-teman anggota. Itu termin pertama. Termin kedua mungkin kami akan memberikan di audiens yang ada di sini 2 pertanyaan saja ya karena pandemi. 2 pertanyaan atau 2 saran pendapat. Kami persilahkan Bapak siapa? Haji Saifuddin. Haji Saifuddin dengan yang di belakang 2 saja ya karena mengingat waktu. Yang di belakang Bapak siapa? Abdul Fattah dengan Bapak Saifuddin. Kepada Bapak Saifuddin dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja untuk dana bansos sosial ini kami berharap artinya ketika ini perkiraan kami Pak, ketika kemudian ada dana lebihan dari dana sosial ini, kami berharap kira-kira untuk bersinergi dengan penyelenggara wakaf dan yang dipimpin oleh Pak Zainal itu. Artinya bahwa tidak harus semata-mata kemudian diberikan kepada juga anggota, tetapi juga nanti artinya bisa di luar anggota gitu. Caranya bagaimana? Apakah bekerja sama ataukah memang dibagikan oleh pihak keluarga itu sendiri? Itu saja, jangan sampai kami berharap ada dana lebih di dana sosial ini setiap tahunnya. Kalau bisa habis-habis. Itu saja, terima kasih. Ya terima kasih. Selanjutnya Pak Abdul Fattah dipersilakan. Terima kasih kepada pengawas agar terus mengawasi keuangan
Sukabumi bang, ke sana dengan kita, dengan kepala kantor. KUA. Ya tapi kan mau ke situ juga katanya itu. Ya, terima kasih. Pada intinya ada dua masukan atau saran yang intinya ada dua di sini yang kami tekankan. Pertama, SAHU berdasarkan syariah, kemudian dansos atau dana sosial dialokasikan sebagaimana mestinya atau dihabiskan. Mungkin Bapak Ketua atau yang lain teman-teman pengurus bisa menambahkan dua inti ini. Pertama, SAU berdasarkan syariah, kemudian proporsi di dana sosial. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak-Bapak yang terhormat. Ada terkait dengan ini aja Pak ya. RAT diizinkan oleh tim gugus yang diketuai oleh Pak PLT Bupati. Pelaksana teknisnya adalah Dinas Satpol PP. Ini mendapatkan izin Pak. Izinnya adalah penyelenggaraan RAT boleh di dalam ruangan dengan kapasitas separuh kapasitas penuh, tetapi dibatasi sampai 2 jam. Itu bukan kehendak PIDA Pak, tapi regulasi aturannya seperti itu. Kita mulai dari jam 8 kemudian ke jam 10. Karena jam dimulai jam 9 maka kita sampai jam 11. Saya takut ketika nanti ada 2 jam lebih, ada tim yang lebih, kita bisa dipersoalkan. Terima kasih masukannya. Yang terkait dengan madrasah, madrasah yang memang terdampak kemarin masuk di data kita juga diminta oleh Kanwil. Secara pribadi Kementerian Agama salah satunya adalah koperasi ikut membantu, tetapi anggarannya dikolektifkan dengan semua seksi. Ada dari madrasah, ibtidaiyah, dari RA, dari MTS, dari aliyah, kemudian dari lainnya. Tapi ada teman-teman juga yang berjalan dengan sendiri, seizin dari kantor, seperti KKMI berjalan luar biasa, kelompok kerja RA luar biasa mengunjungi seluruh yang datang, kemudian aliyah, FKDT, penyuluh agama Islam non PNS, kemudian penyuluh agama Islam fungsional, kemudian pengawas madrasah. Semua berjalan pada ininya. Kalau saya belum hadir ke sana, rumah saya juga sedengkul Pak, kebanjiran. Jadi iya, ceritanya ya. Artinya gini Pak, rumah saya sedengkul juga sama saya juga habis Pak, barang-barangnya furnitur, kemudian mebeler juga. Tapi saya nggak publis, nggak boleh kan Pak ya. Ketika mempublis kelemahan kita, kepublis apa yang kita rasakan juga dianggap tidak menerima takdir. Terima kasih kritiknya, nanti besok saya main Pak. Dolan, bawa sesuatu insya Allah. Dan itu sudah dititipkan kemarin Pak KUA Sukabumi Bang dan KUA Kertasmaya. Saya nggak ikut karena istri saya waktu itu ngomong, Pak sampean ke Solo teman ngurusin orang nanyain segala-gala ini Pak. Ini udah mau, ini kapan nih ini bongkar-bongkarnya, ini udah habisnya. Jadi saya izin ke kepala PLT waktu itu Pak Haji Zainal, kemudian Pak Hasan, Pak mohon maaf jangan salahkan saya nggak takut dimarahin Bapak, tapi kalau dimarahin istri ampun ke saya Pak. Jadi nggak datang ke Sukabumi Bang, minta dilaporkan, datang nggak kemarin Pak Hasan? Dikumpulkan di Kertasmaya, KUA-nya hadir, KUA Kertasmaya juga kebetulan tuan rumah juga ada, MTS yang nggak ada, susah menghubunginya. Nggak diundang Pak. Ya Allah, kita hubungi tapi nggak, yang jelas nggak ada yang mewakili. Tapi masih ada bantuannya.
masih ada di Pak Haji Jenal. Kalian di bawah, Kang. Itu sekedar untuk membantu membersihkan lumpur mungkin. Tapi informasi dari sejak awal kita pantau, Pak. Insya Allah kita pantau. Kepala kantor sampai akhirnya pulang lewat Ligung, Pak, ke situ lewatnya. Hanya nggak sempat mampir ke MTS karena kan di belakang. Jadi karena beliau juga kasihan kalau harus turun. Jadi sempat ke sana, hanya tidak terlaporkan, tidak terinformasikan, tapi perhatiannya luar biasa Pak Haji Ohim, dan juga sesungguhnya beliau juga menitipkan ya sekedar untuk membersihkan lumpur saat itu. Mungkin masih ada di Pak Haji Jenal kayaknya, Mas. Itu Pak Haji, terima kasih. Secara resmi itu dimasukkan dalam usulan Pak, prioritas MTS yang udah masuk ke bidang Penma di Kanwil. Pak Ketua, juga ini penegasan dari Pak Haji Saifuddin tadi, sesepuh kita. Ini memang harus persetujuan seluruh anggota sesungguhnya, karena memang ini dari kita oleh kita untuk kita. Dan ini misalnya pemanfaatannya di luar kita, kalau memang seluruh anggota menyepakati ya monggo, walaupun nanti harus ada kriteria-kriteria tertentu yang memang harus kita bantu misalnya. Tapi kalau memang kemudian teman-teman anggota merasa keberatan, ya tentu ini sekali lagi pertimbangannya juga tidak pertimbangan pengurus tapi juga seluruh anggota. Kalau misalnya tadi memang betul pemanfaatnya baik, kalau untuk memanfaatkan di luar anggota juga, kalau memang itu dipandang disetujui, disepakati oleh teman-teman. Tapi sebelum itu Pak Wakil Ketua akan menyampaikan tambahannya, mangga Pak. Terima kasih Pak Abdul Fattah ya, sahabat saya. Jadi berkaitan dengan SHU berdasarkan syariah supaya dipangane logro. Apa logro kok? ya ora seret konon maksudnya. Bapak Ibu sekalian, tadi dari Dinas Koperasi juga mengapresiasi Wardah karena salah satu koperasi yang ada zakatnya itu Wardah, Pak. Yang lain mah silakan lihat laporannya, ada zakatnya tidak. Wardah itu SHU yang kita terima itu sudah dizakati, Pak. Tuh, insya Allah zakat ini akan dikeluarkan nanti menjelang puasa. Jadi nanti mohon maaf menjelang puasa ini nanti akan dibagikan biasa bingkisan. Bukan dari zakat itu mah. Ya, itu apa sarungnya sarung kayak tahun mau jambu kon. Pokoknya mah anak lah. Udah disiap-siapin Pak. Nanti kami pengurus ini setelah RAT sudah bekerja lagi untuk bingkisan lebaran. Ya. Nah, kemudian untuk pembagian zakat dari SHU itu sekitar 35 juta Pak. Itu zakat itu. Nanti biasanya itu kami titipkan melalui karyawan-karyawan, ya tetangganya karyawan Kemenag itu akan mendapatkan tetangganya, wabil khusus barangkali ada karyawan Kemenag yang sudah pensiun seperti saya perlu dibantu ya mangga Pak. Tangani semua. Tuh. Baru yang ya artinya ada pensiunan yang kebetulan masakot Pak. Ya ngerti masakot kok. Tuh itu akan dibantu, boleh usulkan nanti ke kami di Koperasi Wardah ini ada dari zakat. Untuk dana sosial tadi betul Pak, ya harus melalui proses, ya tapi sekarang juga koperasi melalui melalui NU Pak ya. Ya itu bantu juga ya. Lajisnu. Oh Lajisnu, maksud saya Lajisnu. Itu sebenarnya ada di luar Pak, di luar kementerian anggota. Tapi kami itu untuk ya dari dana sosial Pak. Itu sebenarnya sudah, tapi insya Allah Kang Saifuddin ya nanti kalau masih ada sisa dari dana sosial itu nanti bekerja sama dengan penyelenggara syariah. Insya Allah Pak. Ya artinya kami dari koperasi ini betul ya berbagai hal ya ingin ya kalau ada hal-hal saya kira tidak harus melalui RAT aja Pak. Kalau misalnya Bapak punya ide, kemudian punya gagasan yang bagus, ya ayo ngobrol. Ya, kami ada jadwal piket Pak di koperasi ini, karena semua pengurus ini masih PNS Pak, kecuali satu, wakil ketua itu sudah pensiun. Ya, jadi sering nongol. Ya, artinya mangga Pak, ayo untuk ke depan, ya RAT ini kan resminya Pak. Ya, tetapi ngobrol-ngobrol boleh Pak.
ya untuk saran dan masukan untuk perkembangan koperasi apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Ini terima kasih Pak. Insya Allah Kang Fatah ya sing logro-logro baik ya garap mangane maca bismillah insya Allah logro Pak ya, terutama yang logro itu yang dapat SHU-nya besar Pak. So, saya tahu siapa yang besar, nggak usah saya sebutkan Pak. Yang SHU-nya besar itu sebelum dikeluarkan bon dulu Pak, ya harus beli apa mata duitnya dewek tuh, nggak apa-apa Pak. Jadi kami nggak usah sebutkan siapa yang SHU-nya besar, ya biasanya yang percaya betul sama koperasi. Ya, mereka nggak pinjem di bank karena apa? Prosedurnya istrinya harus datang Pak. Ya, koperasi kan tidak. Kan dulu ada wacana tuh yang pinjam koperasi harus istrinya datang. Aduh Pak, wis untung-untungan. Malah tadi nih ada katanya itu untuk bagaimana kalau pinjam itu lewat online. Ada. Wis bahaya maning gini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira prosedur-prosedur dari koperasi ini kalau misalnya ada hal-hal yang ini memang nggak usah lalu RAT, ngobrol nyantai. Insya Allah kopi disiapkan Pak. Ya, kalau di bawah bayar ya Kang. Ya, dengan saya di atas nanti nggak bayar. Ya, gitu ya. Enggak, kalau di bawah itu bayar. Tadi ngobrol dengan saya di atas, saya siapkan kopinya, nggak bayar. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terakhir dalam agenda yang kami buat bahwa di samping laporan pertanggungjawaban juga ada rencana kerja dan RAPBK tahun 2021 tercantum dalam buku halaman 42 sampai 45. Apakah itu bisa diterima? Terima kasih. Demikian Pak Ketua dan seluruh peserta rapat, agenda inti atau agenda pokok pada siang hari ini. Pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus, kemudian pengawas, termasuk juga rencana kerja dan RAPBK tahun buku 2021 telah sama-sama disetujui dan disahkan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangannya. Saran kritik tidak hanya pada forum ini, insya Allah terus berjalan sebagaimana Pak Wakil Ketua tadi sampaikan. Akhirnya saya selaku penanggung jawab sidang ini atau rapat ini, mari kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan? Enggak ada. Enggak ada. Ya, itu di luar sudah disiapkan makan siang.